saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, akhirnya Prabowo bersuara agak lantang, ya. Saya akan hadapi mafia sekuat apapun. Ya, ini setelah Reza Khalid banyak disebut-sebut oleh berbagai kalangan, ya, yang kabarnya itu menjadi bohirnya penyandang dana, dan operatornya itu ya geng Solo juga. Itu ada DJ, anak jenderal, di bawah jembatan bagi-bagi sembako. Mana ada sekarang ini orang-orang seperti itu patungan duit. Ya adalah, itu duit sudah disediakan. Ada yang biayai bom molotov, ada yang biayai ini, bagi-bagi ini, bahkan influencer, ya kan? Semua untuk mendiskreditkan pemerintahan Prabowo, dan seolah-olah Gibran sekarang jadi penyelamat, ya kan? Itu ada setelah ketemu dengan ojol-ojol gadungan, ya, sebetulnya itu partai PSI, Intel, dan lain sebagainya, karena itu ngomongnya aneh-aneh. Tiba-tiba Gibran bawa satu truk sembako, ya, dan ojol diminta untuk antri, ya, dalam jalan yang sempit karena dikurung oleh polisi, ya kan. Memang nggak mungkin siapa Gibran itu berani menghadapi demo, tapi 1-2 orang ojol diminta untuk datang, dan kemudian Gibran dilindungi oleh begitu banyak polisi baru menyampaikan sembako. Itu pun bukan duitnya sendiri, ya kan? Ya paling duit anggaran Wapres lah. Cuma yang dapat nama kan Gibran, itu maksudnya. Tapi rakyat kan sudah tahu, mana mungkin anak ini bisa mikir kayak begitu. Nggak mungkin lah. Itu makanya tugasnya udah ngomong cuma bagi-bagi sembako aja, kan begitu. Ini sangat menarik dan ada tantangan, ya kan? Jangan hanya menghadapi sekuat mafia apapun seperti Reza Khalid itu, tetapi bosnya para mafia. Itu yang perlu dihadapi, itu bosnya para mafia. Reza Khalid ini kalau kita bisa terjemahkan dari kata-kata yang dikemukakan oleh Sudirman Said waktu dia menjadi menteri, dan akhirnya kabarnya belum pernah dibongkar persoalan ini, dan sekarang dibongkar, ya, dalam podcastnya Terus Terang, gitu kan. Ya ini harus kita sampaikan ke publik, ya. Ketika dia mau mencoba menarget Reza Khalid dan Setia Novanto, siapa penghalang utamanya? Ya bosnya 2 orang inilah. Ya, Setia Novanto itu kan hanya anak buah persoalan EKTP. Reza Khalid itu juga anak buah, walaupun sudah disebut sebagai bosnya mafia. Bos yang sesungguhnya itu adalah Jokowi. Nah, kalau nangkap Jokowi, berani nggak ente? Ya kan? Jangan-jangan itu bos ente juga. Ini yang tampaknya berat banget dihadapi oleh Jokowi. Meskipun ngomongnya lantang, berani menghadapi mafia ini, tapi kalau menghadapi bosnya para mafia, saya kira Prabowo tidak berani. Ya, ini berita-berita yang berkembang luas itu kan seolah-olah Prabowo ini sudah menunjukkan ketegasannya. Kalau dia berani menghadapi bosnya para mafia, nah itu baru kita respect lah. Macan beneran, ya. Tapi bukan macan tapi mengeong, ya kan? Kayak macan yang sudah kehilangan giginya ini. Ya, ini beritanya, pemirsa. Bela rakyat Indonesia, saya akan hadapi mafia sekuat apapun. Ya kan? Itu Prabowo Subianto menegaskan, atas nama rakyat Indonesia dirinya tidak akan ragu menghadapi mafia-mafia sekuat apapun. Ya, harusnya kalau rakyat yang mau itu kan adili Jokowi. Berani enggak kamu mengatakan Jokowi akan kita adili? Kalau berani ngomong itu hebat. Tapi kalau nggak berani, apalagi mengatakan hidup Pak Jokowi, ya cuma politik pencitraan aja gitu, ya.
ini kita tidak tahu ya, demo-demo yang luas ini sudah mulai mereda karena operasi-operasi militer sudah banyak menangkap pembawa-pembawa bom Molotov yang suka bakar-bakar, ya, walaupun masih agak ramai di Bandung, tapi sudah agak mereda. Ini untuk menaikkan citranya polisi kah atau Prabowo kah? Ini masih belum jelas, karena demo ini belum menghasilkan apa-apa, pemirsa. Ya, DPR juga belum jelas kapan mau ada rapat perampasan aset, ya kan? Orang-orang yang dipecat oleh partai masing-masing itu hanya nonaktif, masih dapat gaji, masih ini. Dan dugaannya hanya 3 bulan setelah reda tidak ada apa-apa, mereka akan dikembalikan lagi. Jadi skenario-skenario ini bermunculan, ya. Apakah Prabowo kemungkinan dianggap dikasih tontonan ini, loh buktinya Prabowo sudah bisa mengendalikan demo dan kemudian dengan itu rakyat percaya, ya masih belum jelas, ya kan? Karena rakyat juga tidak bodoh-bodoh amat, tidak sebodoh wapresnya Prabowo gitu. Jadi gimana, Wo? Ya, siap menghadapi bosnya para mafia, adili Jokowi, ayo kita adili Jokowi, atau sekedar omon-omon aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.